Ini masih PAC yang lama nih Pak Sekjen. Jadi ini dulu klinik diresmikan sama Ibu Ketua Umum kita, Ibu Megawati di tempat ini. Presiden kelima kita, Ibu Mega, tahun 2011. Namanya Rumah Sakit Pelita Rakyat, RSPR singkatnya. Saya juga nggak tahu apa ya. Dulu ini dibiayai uang reses saya. Karena kebel dapil, daripada pusing-pusing ketemu rakyat udah otomatis rakyat datang terus. Apalagi kalau mau pilkades Pak Sekjen, lucu di sini. Calon kepala desa bawain orang, emang posisinya di kota, tapi justru yang datang banyakkan rakyat dari kabupaten. Calon kades-kades bawa, ayo saya pengobatan gratis, bawalah satu cup terbuka 50, 200, satu hari ini bisa 200 pasien. Kadang-kadang bangku yang di sini yang bikin pasien-pasien itu sendiri. Pohon-pohon di belakang nanti pasien lihat itu juga pasien-pasien yang bawa. Dulu direkturnya masih Dr. Rio Christian Utomo. Tidak dipungut biaya. Kepala dinasnya memaksa supaya ada retribusi daerah. Kita nggak mau. Sampai ada apa itu pemeriksa keuangan BPKD. Dia tanya, mana itu keuangan? Nah, dijawab sama dokter Kris, oh kalkulator aja nggak ada. Para polisi seneng kalau datang sini karena nggak ditanya siapa yang bertanggung jawab. Yang penting dilayani udah pulang. Obatnya lebih dari puskesmas kelasnya. Lama-lama dikasih izin sementara, dulu wakil wali kota ini masih Pak Mulyono. Tahu begitu mau ngurus izin tetap, nggak dikasih. Kita masih nekat lah berjalan 2 tahun. Teman-teman kabupaten kota sudah cukup membela, dari provinsi juga membela. Tapi mentok, saya sendiri ketua komisi di DPR, Bu Menteri Kesehatan datang ke sini, masih Bu Endang bahkan memberikan ambulan, dia bilang nggak ada masalah ini sebetulnya. Saya juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba ditutup. Saya nangis seperti saya ceritakan dalam pleno pada Ibu kemarin. Saya nangis kepada Mbak Mega, Ibu Ketua Umum. Saya bilang, Mbak kok lucu ya, mau berbuat baik sama rakyat aja kok susah, kan nggak diminta uang. Terus Ibu Ketua Umum cuma sederhana, saya ngomongnya klinik kok jawabnya begini, Ning, kamu lihat ya, cucumu belajar berjalan, pasti dia lagi langkah pertama itu belajar jalan, pasti dia akan terjatuh dan terluka, tergores. Tapi kalau cucumu nggak ada keberanian melangkah pertama, dia tidak ada 1000 langkah berikutnya. Karena langkah pertama itu, kata Ibu Mega, karena langkah pertama itu menentukan arah dan tujuan. Kemarin di dalam pleno DPP, Pak Sekjen juga ada dengar, terus saya bercanda sama Ibu. Tapi Mbak, dari langkah pertama ke 1000 langkah berikutnya kok perlu 15 tahun ya. Dan akhirnya ini berdiri. Saya ketemu Pak Wali Kota, udah Mbak Ning, janji saya kok saya menang. Terus, tapi downgrade dulu ya, klinik dulu deh, tapi rawat inap walaupun 20 bed. Perlu lagi, kata Ibu Mega, kesabaran revolusioner nih. Butuh kesabaran revolusioner. Kita dibatasi dulu 20 bed, nggak apa-apa, dulu 100 bed. Saya laporkan pada Pak Sekjen, ternyata alat-alat juga ada banyak yang usang dan peraturan berbeda. Misalnya tempat tidur sederhana, harus yang begini-begini. Kita dulu dikasih Ibu 100 tempat tidur yang biasa. Temannya Ibu Mega ngasihlah spray macam-macam. Sekecil-kecil apapun dicatat nih. Itu gotong royong dari teman-teman. Dan hari ini juga bisa berdiri Pak Sekjen, ini gotong royong dari teman-teman. Dari DPR RI, dari teman-teman Banten, dari juga teman-teman di sini Jawa Barat, dan ada yang menyumbang 1 set laboratorium, mungkin itu harganya bisa 700 juta. Yang lucu lagi, dari fraksi DPR RI Partai Golkar menyumbang genset besar, ini bisa di atas 500 juta. Sudah dites, kalau ini mati langsung nyala. Luar biasa, namanya Dr. Charles Mesang. Nah, kebetulan dia kakak kelas di UKI.
Beliau dari Partai Golkar. Nih, gue sumbang itu ya buat rumah sakit lu karena buat rakyat. Gue senang kayak lu. Oke bang. Nah, jadi ini gotong royong semua. Teman-teman terlibat. Ada yang cuman 500.000, 1 juta, 20 juta, 10 juta, 25 juta, tapi ini gotong royong Pak Sekjen bisa berdiri. Saya ini teman-teman ini nggak sederhana loh. Saya lapor Pak Sekjen juga lapor Ibu Ketua Umum. Karena inilah bentuk gotong royong. Kemarin Ibu nanya ini jalannya gimana nanti ke depan. Jangan sampai berhenti di jalan, sudah saya sampaikan pada Pak Wali Kota. Nah, kita punya pimpinan DPRD di sini Pak Sekjen. Pak Rojab, mana ya Pak Rojab, duduknya di mana Pak Rojab? Oh di belakang. Pimpinan DPRD. Untung di kota ini suara kita tidak turun, kursi tetap, kita bahkan punya pimpinan DPRD.